Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana dosen kami Dr. Syafaruddin SAG MSI. Yang dimana tugas saya adalah untuk menjelaskan dan mempraktekkan dari ledakan-ledakan yang saya pilih. Ada 12 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19, dan saya memilih adalah ledakan konten. Kaum muda atau lulusan baru kesulitan mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang meminimalisir anggaran, bahkan mengurangi karyawan. Belum lagi mereka yang kesulitan ekonomi karena pekerjaan yang mengharuskan untuk bertatap muka. Alhasil, pekerjaan yang bisa menjadi alternatif pilihan adalah dengan menjadi pencipta konten atau yang biasa disebut dengan content creator. Profesor Renal Kasali, pendiri program Doktor Ilmu Strategi dalam Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, yang menyampaikan bahwa pembuat konten kebanyakan bekerja secara independen. Nah, saat ini banyak orang yang gandrung terhadap konten di YouTube maupun di kanal lain di sosial media, seperti apakah di TikTok, kemudian di Instagram, ataupun lain sebagainya. Bahkan selama proses pandemi kemarin tahun 2020, pendaftaran content creator di Social Boost itu meningkat menjadi 3 kali lipat. Bahkan saat ini content creator sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan karena bisa menghasilkan yang namanya pendapatan, baik melalui sponsor maupun iklan berdasarkan jumlah penonton atau followers. Menurut Radio Suara Surabaya mengatakan bahwa salah satu pilihan yang cukup besar adalah menjadi content creator, dan mereka sangat diminati baik sebagai artis, narsum maupun supporter, dan tenaga ini sangat dibutuhkan dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian banyak masyarakat yang berminat untuk mengikuti konten dalam bentuk video. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% pengguna internet menghabiskan waktunya untuk menonton video, dan video di Instagram Story meningkat menjadi 6 kali lipat dan variasi jumlah hashtagnya bertambah menjadi 21%. Kemudian Renal Kasali menambahkan bahwa social media engagement juga meningkat menjadi 61% dalam gelombang pandemi awal tahun 2020 lalu atau sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian pengguna TikTok pun meningkat menjadi 20% pada tahun 2020, dan rata-rata yang menonton lebih dari 100 video dan membuka TikTok 5 kali sehari. Bisa dibayangkan seperti apa pentingnya dan dominannya content creator di sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya di Indonesia. Ia menambahkan bahwa sebagian besar pembuat konten creator di dunia adalah generasi Z, yakni sekitar 51,56%. Kemudian yang menjadi atau membuat dari konten creator ini adalah anak-anak yang usianya masih begitu belia atau yang bisa dikatakan remaja atau sekitar tahun 15 sampai 20-an ke atas. Kemudian menurut Renal Kasali ada 5 kategori konten yang banyak diminati masyarakat selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah gaya hidup yang berkaitan dengan fashion, kemudian tentang kecantikan, kesehatan, dan travel. Yang dimana konten gaya hidup ini yang saya kenal dan saya pernah lihat konten dari fashion, ada Saskia Nandia, dan yang memberikan tips dan trik and fashion. Kemudian ada kecantikan seperti Tasya Farasya. Dan yang kedua yang paling diminati dalam masyarakat Indonesia adalah ada konten kuliner atau yang biasa kita dengan adanya mukbang seperti Tamboikun dan Arafah. Dan yang paling banyak diminati adalah konten edukasi, dan biasanya konten edukasi ini banyak dicari dan banyak dinonton seperti channelnya dari Jerome Pauline.
Kemudian yang ketiga adalah memberikan tips-tips sehari-hari dan memberikan tips artinya di sini konten creator ini memberikan suatu manfaat bagi para penontonnya. Kemudian yang selanjutnya adalah konten video memasak, belajar memasak, kemudian life hack, dan yang terkenal terkait dengan konten creator tentang memasak adalah Jessica Jen. Nah, Jessica Jen ini memberikan tips-tips, kemudian mengajarkan kepada penonton ataupun subscribernya, pengikutnya cara memasak dan memberikan tips-tips agar cara memasak yang baik, seperti itu. Kemudian konten-konten yang dulu terkenal dan memiliki subscriber yang banyak adalah Ria Ricis dan Atta Halilintar. Tetapi dengan adanya pandemi, orang-orang cenderung beralih kepada konten creator seperti konten creator dari TikTok yang akunnya bernama Babacot. Beliau berkata pada saat diwawancarai di Tonight Show, ia berkata bahwa saya mencoba-coba, tetapi ada video yang jumlah viewsnya itu banyak, jadi saya semakin ingin melakukan konten-konten. Nah, sama halnya dengan Fadil Jaidi yang membuat konten berawal dari coba-coba bersama bapaknya, yaitu Pak Mu. Karena Fadil Jaidi memang terkenal iseng dan usil di bapaknya, membuat penonton tertawa dan terhibur, dan dari situlah Fadil Jaidi dikenal di publik setelah vakumnya di dunia sinetron. Kemudian ada juga konten anak-anak yang bisa menginspirasi anak-anak lainnya, yaitu Syabira Aulala atau biasa disebut dengan Lala. Anak 4 tahun yang pandai berbicara di depan umum dan sudah mengangkat derajat orang tuanya melalui video-video kerendamannya yang dipost ayahnya di TikTok. Kemudian ada juga podcast seperti podcastnya Deddy Corbuzier, kemudian podcast yang lain yang dimana itu semakin tinggi pembahasannya, semakin hot dia akan trending 1 dan mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian Renal Kasali mengatakan bahwa saat ini yang menjadi penyedia atau pembuat konten adalah pekerjaan yang punya peluang ekonomi yang besar. Sebabnya pekerjaan ini bisa menampung anak-anak muda untuk terus berkreasi selama di pandemi maupun setelah pandemi. Kemudian di sisi lain, menjadi content creator juga menjadi tantangan karena membuat konten itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan jika kurang mengetahui strategi dalam berkreasi, maka akan sedikit penonton yang akan menjadi pengikut dan terjaringnya. Kemudian hal ini akan membuat potensi konten untuk menghasilkan keuntungan juga semakin kecil. Ini kita perlu waspadai karena ini turut membantu ekonomi sebenarnya. Untuk kaum muda agar mampu menggerakkan ekonomi, sayangnya belum bisa memperoleh pendapatan kalau mereka belum bisa mendapatkan jumlah penonton atau followers dalam jumlah yang besar. Bukan. Bener-bener self-healing. Kak, mohon izin stitch videonya ya kak ya. Dan guys, gue juga punya ini buku tentang self healing white Quran yang dibahas tadi pada video tadi yang saya stitch di situ, dan menurut saya memang buku ini membuat kita tuh termotivasi, kemudian memiliki rasa syukur karena di dalam buku ini dia memberikan kata-kata yang bisa mudah dipahami. Katanya di sini, jangan galau, kau butuh baca Al-Quran, bukan liburan. Lidahmu kurang melantunkan Al-Quran, bukan kurang kasih sayang. Hatimu kurang mendekat pada Al-Quran, bukan pada kemewahan. Wow, sungguh masya Allah ya guys ya. Dan di sini saya sudah baca buku ini kurang lebih berapa hari saja saya baca buku ini, dan menurut saya tidak bisa berkata-kata apa lagi kalau saya bisa apa. Di sini ada tentang kata-kata yang menurut saya itu
bagus banget di sini yang mengatakan mendekati Allah karena ada maunya, saat diberi nikmat langsung lupa segalanya. Dan kita tuh harus introspeksi diri guys. Jadi kalau misalnya Allah tuh ngasih kita ujian, ngasih kita cobaan, kita pasti ternyata saya sedang disayang-sayangnya nih sama Allah. Dan jangan berharap bahwa kita tuh dikasih cobaan tuh bukan karena kita tuh merasa kita doang yang merasa sakit hati, kita bukan kita yang diberi kesedihan yang sungguh-sungguh luar biasa, tetapi kita berpikir bahwa di luar sana banyak orang yang kesulitan tetapi dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa makan gitu. Ada juga tuh orang tidak ada tempat tinggalnya tapi dia bisa bersyukur, tidak ada makanannya pun juga dia bisa bersyukur. Jadi jangan merasa kita terlalu sakit hati dan merasa berlarut-larut dalam kesedihan, karena semua manusia tuh punya pasti banyak masalah guys. Dan di sini kalau ini juga ada kata-kata yang menurut saya bagus, adalah saat kita berusaha menenangkan hati semua orang pasti akan melelahkan, tapi kalau fokus kita hanya untuk menenangkan cinta Allah, semua akan membahagiakan, percayalah. Dan saya beli buku ini sekitar harganya itu masih promo guys, jadi harganya itu sekitar 30 ribuan di TikTok Shop. Dan gila sih, ini buku gila banget dah, gue suka banget, gila, bagus. Ini rekomendasi untuk kalian yang sedang merasa galau, sedang merasa wah saya hidup saya kok gini ya Allah gitu. Baik, terima kasih guys, dadah. Nah guys, itulah contoh dari yang saya bikin di aplikasi TikTok, yang dimana saya membuat video tentang edukasi dan men-stitch video orang lain sebagai hal untuk mereview salah satu buku. Mengapa saya mengambil konten seperti itu? Karena saya lebih suka, dan hobi saya juga suka membaca dan mengoleksi buku-buku. Jadi sepantasnya saya juga ingin memberikan ilmu kepada teman-teman gitu. Sebenarnya bukan hanya konten tentang edukasi, tapi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa konten itu banyak, sama halnya dengan konten memasak, konten tips-tips, kemudian kecantikan, kesehatan, traveling. Cuman saya mengambil konten ini karena itu adalah hobi saya dan saya menyukainya. Dan sebenarnya konten-konten orang lain juga tuh ada bermacam-macam, seperti tanpa harus melibatkan muka mereka. Istilahnya dia menggunakan kata-kata sebagai hal untuk berdakwah. Misalnya dia gunakan kata-kata motivasi, kemudian menggunakan musik, dia dimana dibuatkanlah video, dan itu merupakan salah satu konten yang bisa juga kami tiru gitu guys. Jadi konten itu banyak, bukan hanya satu ataupun dua ataupun 5, tapi konten itu banyak, dan orang-orang itu harus berpikir lebih kreatif supaya orang yang menonton ini tidak bosan guys gitu. Kemudian ada juga yang membuat konten menyanyi, cover lagu, ataupun sekedar bermain gitar, main piano, ataupun juga ada orang yang suka menggambar, dia buat konten tentang menggambar, kemudian melukis, seperti Erika Ricardo yang dimana dia adalah tiktoker yang hobinya itu suka menggambar, suka melukis, dan akhirnya dia bisa mendapatkan pendapatan dari TikTok. Kemudian biasanya tuh orang-orang biasanya menggunakan aplikasi TikTok untuk bermain, coba-coba, kemudian dia beralih ke YouTube dengan serius bahwa oh ternyata kita bisa mendapatkan pendapatan dari cuma bikin video gitu. Nah itu video dari saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi makro Islam. Semoga ini bermanfaat bagi kita, bukan dari saya pribadi tapi untuk kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video sampai akhir ini, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.